adalah satu makhraj yang muqaddar. Di mana jauh? Rongga. Nggak tentu kan rongga. Rongga mana? Rongga mulut, rongga tenggorokan. Letaknya di mana? Nggak jelas. Gitu kan? Nggak jelas dia. Maka disebut dengan muqaddar gitu. Baik, sampai di sini paham Bu tentang apa namanya? Muqaddar dan muhaqqaq ya. Kemudian begini Bu, saya ingin stop share screen dulu. Kita akan bermuajah dulu sebentar. Oke. Baik, kita akan bermuajah dulu. Bisa kelihatan ya? Oh, salah nih. Salah. Videonya menghadap ke sana. Baik. Oke, Ibu-ibu. Jadi contohnya misalnya apabila saya memukul. Ini misalkan nih ujung tangan saya memukul meja, Bu. Ya, memukul meja. Ya. Ujung tangan saya memukul meja. Nah, Pak. Misalnya ujung tangan saya memukul meja, Bu. Ujung tangan saya memukul meja. Kalau ujungnya kan seperti ini. Suaranya kan, Bu ya. Nah, kalau ujung suaranya seperti itu. Ya kan? Tapi kalau saya pukul tengahnya suaranya seperti ini. Beda nggak, Bu? Beda. Beda kan? Nah, jadi berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya daerah mana yang kita tekan, daerah mana yang kita pukulkan ke sebuah benda itu akan menghasilkan suara yang berbeda, betul kan? Betul. Nah, sama dengan huruf juga begitu, Bu. Kalau misalnya huruf zai, kita bilang pengen huruf zai, tapi tekanannya di huruf jim tengah lidah. Ja. Ya, kita pengen za tapi pakai tempat ja tidak akan ketemu. Gitu. Seperti itu, Ibu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian perlu saya jelaskan juga bahwa ketika saya misalnya memukulkan ujung tangan saya, gitu kan? Seperti saya misalkan mengucapkan huruf ain sukun a atau huruf jim sukun deh, jangan kokohkan dulu, gitu kan? Nah, ketika tengah lidah saya menekan tengah langit-langit, ya, maka itu dinamakan tasodum, ya. Nah, seperti ini nih, tasodum. Ketika tangan saya misalkan menyentuh meja nih dan bersuara, itu namanya tasodum yang akan menghasilkan suara sukun. Apa, Bu, namanya? Tasodum. Tasodum itu antara tangan menyentuh meja sehingga menghasilkan suatu suara. Nah, itu tasodum namanya. Ya kan? Nah, kemudian ketika suara saya, ketika ujung lidah saya, ketika ujung tangan saya diangkat,
gitu kan? Misalkan diangkat dan kemudian menghasilkan suara yang lain, maka dinamakan taba'ud. Taba'ud namanya. Nah, oleh karena itu taba'ud ya. Contoh misalkan dalam huruf. Ketika saya mengucapkan jim sukun, aj, jangan dikokohkan dulu, aj. Nah, itu sedang dalam proses tasodum. Tasodum. Sedang dalam proses tasodum. Tasodum itu adalah menekannya tengah lidah kita ke langit-langit atas. Aj, gitu kan? Menekannya tengah lidah kita ke langit. Aj. Dan itulah yang disebut dengan posisi jim yang sedang sukun, ya. Posisi jim yang sedang sukun. Aj. Posisi sukun ya. Dia sedang dalam proses tasodum dan sedang dalam posisi sukun. Jadi kalau Bapak Ibu, ibu-ibu di sini ada yang melihat misalnya, melihat apa? Melihat gambar-gambar makhraj huruf, pernah kan? Melihat gambar-gambar makhraj huruf itu, gambar-gambar makhraj huruf itu nanti saya lihatin, itu adalah ketika sedang tasodum, sedang dalam posisi sukun. Ibu ya, contoh aja. Nah, begitu dia fathah, begitu dia kasroh, dhammah, maka dia mengalami proses taba'ud. Patahkan ja. Ketika jim dipatahkan ja, maka dia menjauh dari makhrajnya yang disebut dengan taba'ud. Ajja, ajji, ajju. Nah, ini yang ingin saya sampaikan adalah ketika dia posisi sukun dia sedang berada pada posisi makhraj yang muhaqqaq, yang tadi sedang saya jelaskan, muhaqqaq. Oke, kembali saya akan munculkan screenshotnya. Screenshot apa? Share screennya. Oke, ini. Oke, ya. Jadi di sini disebutkan kan bahwa ujung sesuatu atau secara istilah suara yang keluar dari tempat muhaqqaq. Muhaqqaq ya. Tempat tertentu itu dalam kondisi sukun dan muqaddar yang tidak jelas, yaitu terdapat pada al-jauh begitu. Sampai di sini bisa dipahami, Bu ya? Sampai di sini bisa dipahami, Bu? Insya Allah, Ustaz. Oke. Maka saya ngulang lagi. Udah tamu. Maka saya ngulang lagi, Bu. Dulu waktu saya pernah bahas ini, waktu pertama mengawali pertemuan kita, Ibu ya, bahwa yang disebut dengan makhraj huruf adalah menurut istilah kemarin sudah kita jelaskan, tempat keluarnya huruf dan letaknya adalah pada saat terputusnya, ya kan? Ya. Haitsu yanqati'u shaut. Saat terputusnya suara, yang maksudnya yang sedang disukun kan. Nah, dengan disukunkan tersebut, maka bisa membedakan huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Inda fatamayyazu an ghairi. Bisa membedakan huruf yang satu dengan huruf yang lain. Contoh huruf jim, ketika sukun, ya, bisa dibedakan dengan zai ketika sukun, beda kan? Sangat beda sekali, gitu kan? Oke. Lanjut.